Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian, para ternak Mulyono dan juga anak-anak jenderal? Semoga kita semua selalu sehat dan juga diberi kemudahan dalam menjalani aktivitas keseharian kita, teman-teman ya. Dan di video kali ini, kita akan melihat bagaimana Bang Zulfan Lindan dan juga Ade Armando membongkar dan menguliti habis-habisan Koni Bakri dan juga Refli Harun dan mungkin gerombolan Banteng, teman-teman ya. Ternyata di balik segala fitnah, serangan dan tuduhan liar mereka kepada Pak Jokowi beserta keluarga, ada satu tujuan yang sangat mungkin sangat terselubung dari orang-orang ini, teman-teman. Yang ini menyangkut dengan Mas Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia. Sampai-sampai Bang Zulfan Lindan mengatakan bahwa ya mereka ini, utamanya Koni, sudah hilang akal, teman-teman. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Ada target kan, bagaimana mempermalukan Jokowi, Ya. kemudian mereka bisa mempengaruhi pemerintahan Prabowo, lalu ada tindakan atau sanksi hukum kepada Jokowi, Ya. ya kan? Atau paling sehingga mereka bisa lakukan apa saja terhadap Jokowi dan keluarga, lalu pemerintah tidak akan mengambil tindakan apa-apa. Itu kan harapannya seperti itu. Ya. Tapi kan itu sebenarnya percuma. Bagus mereka mikir-mikir yang lain lah. Ngapain mikir-mikir ini? Ya kan? Koni udah profesor, doktor, katanya udah ngajar di Saint Rusia. Petersburg. Ya udah tingkatkan aja Ya. ilmu kamu ke sana, yang kemudian balik bermanfaat. Iya. Ya kan? Ya. Yang lain-lain juga seperti itu. Ya. Jadi dosen yang baik, ngajar mahasiswa yang baik, ya kan? Nah, Udah. kawal pemerintahan Prabowo sekarang. Ya. Ya kan? Kawal pemerintahan Prabowo sekarang. Kalau Anda lihat tidak bagus, apa yang tidak positif dari pemerintahan Jokowi, ya kan? Jangan sampai itu terjadi pada masa Prabowo, ya dikawal Prabowo Ya, ini, betul, disampaikan ini. Betul. Tapi yang objektif, Ya. jangan isu, jangan gosip, gitu loh. Harusnya kan gitu yang mereka lakukan. Iya. Tapi memang kalau udah kehilangan akal sehat susah, Bung Adi. Orang kalau udah kehilangan akal sehat, itu yang main kan emosi. Padahal kita kan diajarkan hati boleh panas tapi kepala dingin. Iya. Ini dia terbalik, Betul. ya kan? Hatinya dingin, kepala panas atau dua-duanya panas. Dua-duanya panas. Yang Ya. disebut Bang Zulfan tadi bahwa ada target itu, bahwa ini narasi yang semacam ini punya target tertentu sehingga yang data atau info atau evidence yang menolak atau menyelisihi narasi ini diabaikan gitu Iya, ya. iya. Karena targetnya memang Ya, itu iya. gitu Bang. Seperti Bung Ade bilang tadi, Iya. propaganda. Ya kan? Bahkan ada sebuah narasi yang ya lagi-lagi kita terpaksa ngomong tentang orang ya. Karena ini datang dari berbagai orang bahkan dengan tingkat pendidikan yang tinggi, orang-orang yang terpandang kayak tadi Bu Koni itu kan seorang profesor di Saint Petersburg kan. Maksud saya ini agak beda sama Novi Bule itu loh. Tahu kan? Ya Nggak ada tahu. seorang Oke. apa sih namanya influencer lah yang perempuan yang sangat PDIP dan sangat berani kalau ngomong. Itu lain lah. Koni itu udah profesor. Tapi karena kebenciannya seperti Anda katakan tadi, itu akhirnya dia tiba pada soal hati-hati ya Bu Iriana. Sampai begitu dia ngomongnya. Nah, Jangan tenang-tenang aja Bu jangan Iriana, terang-terang gitu. aja Bu Iriana. Ini ada satu Pak Refli Harun. Oh. Kan dia juga doktor kan ya. Profesor juga, Profesor juga, doktor juga. Seorang ahli hukum juga kan. ahli tata negara. Ahli tata negara. Dia sampai sebuah teori yang kalau Anda dengar saya yakin Anda merasa ayolah Bung Refli. Dia bilang begini. Soal tadi ya, soal bahwa Prabowo itu harus diselamatkan. Dari siapa? Dari Jokowi. Tapi kan Jokowi sebetulnya udah nggak ada. Jadi ada anaknya. Selamatkan dari Gibran. Nah karena itu, ini akan terus mengganjal nih. Karena itu masuknya nanti PDIP ke dalam Nah itu betul. pemerintahan Jokowi, itu terus menyingkirkan Gibran. Dengan cara mengganti Gibran
dengan Puan. Puan. Bisa nggak itu dilakukan? Bisa. Bisa sekali kalau seluruh partai politik di parlemen. Bisa kalau Prabowo cara berpikirnya seperti kamu. Prabowo kan tidak seperti itu. Gitu. Ya itu. Jadi Iya. kan dia nggak tahan nih Bang Zul kan. Dia udah nggak terima betapa bodohnya logika ini kan. Akhirnya keluar kalimat itu. Karena saya merasa bahwa I respect this guy sebetulnya. Tapi Anda jangan berusaha paksakan logika itu dengan cara serendah itu dong. Bahwa semua partai bersepakat untuk menurunkan Gibran atas dasar apa? Dia bilang fufu fafa. Itu kembali lagi. Sebenarnya dari segi apa ya, topik atau isu ya, itu sebenarnya nggak begitu jauh beranjak loh. Bang Zulfan beberapa bulan, 2 bulan ke Belanda, Itu balik lagi masih sama. juga. Cuma dengan kemasan lain. Iya, gitu. Dan itu yang bikin kita jengkel sebagai orang yang selalu bikin podcast. Kita harus mengulang-ulang tema yang sama gitu loh, Bang. Iya. Jadi kita harus ngomongin ini terus gitu. Karena memang serangannya temanya ini aja gitu. Betul. Udah dibantah dengan berbagai argumen pun ya nggak jauh beranjak dari itu. Mukanya itu nggak berubah, itu dingin gitu. Misalnya kayak tadi yang disebut Bang Ade itu ya, itu kan sebenarnya sudah lama kan narasi bahwa Jokowi disingkir, narasi bahwa mereka tujuannya mulia, yaitu menyelamatkan Prabowo dari beban Jokowi ini. Jadi Jokowi dan legasinya itu adalah beban. Soal Gibran, IKN, macam-macam itu adalah beban buat Prabowo. Jadi Prabowo harus diselamatkan dengan cara beban ini disingkirkan. Terus PDIP masuk. Makanya kemudian orang yang para hatersnya Jokowi ini kemudian kan masih berharap dengan pertemuan. Nah, kita kembali ke soal isu pertemuan Bu Mega dan Prabowo gitu, karena arahnya demi Prabowo gitu loh, tujuannya begitu ininya itu. Jangan-jangan tujuannya justru ingin menyingkirkan Prabowo juga. Betul. Iya kan? Pintu masuknya lewat Gibran. Tapi bahkan ini yang saya lupa, was this Koni kayaknya. Bu Koni, antara kan bilang begini. Jadi Prabowo itu cuma akan memerintah selama 2 tahun. Oh iya, itu Koni ya, itu agar kemudian memberi jalan buat Gibran. Maksud saya itu datang dari mana teori itu? Bahwa memang di kepala Prabowo tuh. Ini menurut saya bukan pembodohan masyarakat, memang dianya bodoh. Tapi dia kan profesor. Ya, kok profesor kalau enggak. Ini kan gini, Bung Ade. Orang kan tidak hanya melihat gelar. Orang kan intelektualitas. Ya kan? Itu kan pikiran. Tapi harus diimbangi juga dengan jiwa yang bersih. Gitu loh. Supaya yang lahirnya tuh cerdas. Kalau itu iya. Ya kan? Ya. Supaya apa yang dia lahirkan dari omongan dia, pikiran dia tuh hasil kecerdasan. Ya. Bukan kebodohan. Ya. Nah, ini yang bahaya, dia nggak sadar. Emosinya terus tinggi, dia bermain dengan emosi, kebencian, yang lahir kan kebodohan. Betul. Atau ini ceritanya mau melihat dari kemungkinan lain. Dia tahu itu bohong. Ya. Kan tapi tadi teorinya emang bohong itu harus terus diulang-ulang. Ya. Yang ngomong seorang profesor. Mungkin ya dia berharap masyarakat umum nih termakan mendengar penjelasannya. Dia kan bukan seperti Anda yang atau seperti kita nih yang akan sangat kritis menelaah setiap argumen kan. Oh jadi begitu. Nih saya membayangkan rakyatnya. Kata Bu Koni yang profesor itu, dia itu profesor loh di Rusia loh, bahkan dosen tamu di situ kan. Bayangkan dia bilang itu sebetulnya ini semua didesain. Dan orang-orang Indonesia yang sama teori konspirasi itu kan seringkali suka takjub terkesima gitu kan. Jadi dia tahu itu bohong. Dia sengaja sampaikan kebohongan itu, tapi lengkap puzzle-nya. Tadi Anda bilang di soal di soal dulu konstitusi, kan pelanggaran konstitusi itu apa? Bahwa naiknya Gibran tuh karena konstitusi dilanggar. Nggak ada yang dilanggar, wong itu keputusan Mahkamah Konstitusi kan. Tapi itu diulang-ulang ya. Pak Jokowi itu IKN, Pak Jokowi itu pagar laut, Gibran itu bla bla bla. Sehingga semua lengkap.
ini memang Jokowi, Gibran, Kaisang, Bu Iriana, Bobby, dan semua teman-teman termasuk Anda nih atau saya. Padahal saya ketemu aja belum pernah. Jadi kalau saya lihat begini, ini tipe-tipe orang yang tidak mau bekerja keras, tapi hanya modal ngomong. Iya. Artinya dia ingin mencapai sesuatu di dalam politik. Kekuasaan lah katakan. Dengan cara Iya. mau mudah bikin isu, bikin Iya. fitnah, bikin intrik, bikin macam-macam. Kalau mereka itu orang sehat, saya ingin mencapai kekuasaan dalam dunia politik, ya saya harus bikin partai. Saya harus kerja. Ya kan? Kemudian saya membangun. Kan ini tipe-tipe orang yang nggak mau seperti itu. Modalnya corong aja. Gitu. Kalau kita kan ingin, oh saya mau jadi presiden kayak Prabowo misalnya. Iya. Saya mau jadi presiden. Bikin partai. Ya kan? Bikin partai. Ya Megawati juga kita hormati juga kan? Mau Tapi kan dia bukan bikin partai. rebut partai ya. Mungkin ya, saya membayangkan Iya, kemungkinan-kemungkinan yang ada. Jadi nggak usah terlalu bikin masalah dulu, nggak apa-apa deh. Tapi bahwa Pak Prabowo itu sampai nggak hadir dalam acara ulang tahun, it might give us, itu mungkin memberikan kita messages tentang bahwa saya harus ke India lah ya, harus ke, nggak bisa ditunda sehari Pak. Wah ini penting sekali, saya harus ke India, ketemu Modi kali kata siapa ya. Ini sebuah negara demokrasi terbesar juga, saya harus ke sana. Menurut saya itu kembali menunjukkan bahwa Bu Mega, PDIP, kalian itu memang harus lebih humble. Mintanya tuh minta yang sungguh-sungguh dong. Kami dong yang harusnya kan Bu Mega bersama Hasto, kalau emang mereka berharap mendapat uluran tangan dari Pak Prabowo, datanglah ke istana, datanglah ke Kertanegara. Jangan semua diambangkan katanya ada Zoom gitu ya. Kan buat kita yang orang luar, kenapa harus ada Zoom? Udah gitu ada berita itu Bang dari Pak Muzani. Bahwa dia ketemu Bu Mega beberapa waktu lalu. Terus kemudian Bu Mega nitip obat apa itu? Urut. Nah, ngasih obat urut ke Pak Prabowo katanya gitu. Itu dahsyat sekali kan ceritanya. Apa maksudnya? Kenapa harus nitip obat urut? Emang sesakti apa obat urut itu kan? Dan menyinggung-nyinggung tentang, ingat gak pidatonya Bu Mega yang di apa itu acara apa sih yang awal tahun? Apa tuh ya? Yang ada pidatonya tuh Bu Mega. Dia kan juga tidak secara tegas mengatakan saya ingin ketemu dengan Pak Prabowo. Kalimat dia tuh kira-kira begini. Ya banyak orang ngomong bahwa kita sebaiknya bertemu. Ya saya juga dulu bikin nasi goreng gitu. Kenapa nggak lebih tegas saja? Iya emang. PDIP berharap kita bisa datang bertemu dengan Pak Prabowo dan membicarakan masalah-masalah negara ini. Tanpa harus terlihat seperti sebuah pihak yang inferior ya atau yang subordinat kan. Tapi nyatakanlah bahwa kami dengan sangat sangat secara tulus kami ingin bertemu dengan Pak Prabowo. Ya. Ngomongin apa ya urusan lain. Tapi kesombongan itu yang menurut saya masih terus menghambat PDIP sehingga mereka tidak ingin kelihatan terlalu seperti mengharap. Dia kayak nunggu dipanggil. Atau mereka yang selalu dibutuhkan. Mereka yang dibutuhkan. Yang membutuhkan tuh Pak Prabowo. Sementara saya membayangkan Prabowo tuh udah berpikir, gue udah menang. Sekarang hasil Litbang Kompas gue 80%, 90%. Kenapa gue dong? Kenapa saya dong yang harus ke sana? Kalian lah yang expect, kalian lah yang membutuhkan. Kalian yang butuh bantuan saya. Ini kan cara berpikir yang selalu dikerucutkan kepada Jokowi gitu sebagai biang keroknya gitu. Itu kan sebenarnya kemudian menjadi cara berpikir yang malas ya. Jadi maksudnya semuanya dilarikan ke sana gitu. Kayak teori konspirasi gitu Bang. Mungkin terlalu rajin. Iya, atau terlalu rajin gitu. Jadi itu yang saya bilang, itu kayak orang-orang itu menunggu di luar panggung gitu ya. Di luar gedung, di luar pemerintahan. Apalagi nih yang kita bisa hajar. Cuman yang dia ingin hajar tuh ya Jokowi.
Dan Ya, ini kan faktor kebencian, ya, ketidaksukaan, macam-macam numpuk di situ kan. ya, Nah, akhirnya pikirannya itu sudah nggak mempermudah aja. Pokoknya kalau ada masalah, ini Jokowi ini pasti, ini iya, Jokowi ini iya. pasti. Jadi dan sekarang yang paling memuakkan kali ya adalah bahkan mereka itu area pembenci Jokowi ini, Jokowi haters ini, itu bukan mulai, sebetulnya sudah dimulai sejak lama, tapi sekarang muncul lagi nih. Serangan tidak hanya ditujukan kepada Pak Jokowi, tapi pertama ke Bu Iriana. Oh, iya. Ya. Kedua kepada putra-putranya, yaitu salah satu yang terbaru nih, Kaisang. Bu Iriana misalnya, Bang Zul ketika di Amsterdam mungkin nggak tahu nih, ya. Muncullah isu yang menurut saya sangat tidak masuk akal dan sangat menjijikkan. Tuduhan bahwa Bu Iriana itu skandal seks. Dengan istilah yang kasar sekali ya. Terong. Terong. Terong Punya itu affairs gitu lah, Bang. punya affair. Terong dan kue apa Iya, gitu ya. Yang menggambarkan kemaluan pria dan kemaluan perempuan. Itu diangkat oleh mereka. Dan yang menyebutnya antara lain orang selevel Bu Kony. mungkin dia pernah gitu kali. Saya nggak berani komentar kalau soal Ya yang mungkin. Kok dia tahu? saya mau bilang saya nggak berani komentar. Ya. Iya, iya. Saya pengen komentar Bang Zul ya terhadap itu ya. Tapi kan nggak enak ya karena kita nggak lagi bicara gosip nih kan. Tapi Bu Iriana dihina dengan cara seperti itu. Ya bahkan ya ada beberapa orang lain lah yang menyebut nama Bu Iriana. Ayolah, Anda ingin menghajar Pak Jokowi, itu aja menurut saya kalau Anda mau kritik Pak Jokowi secara lurus, secara benar gitu ya kritik aja, bongkar. Kalau itu ternyata bohong ya kita lawan kan. Tapi sekarang Anda mulai bergerak pertama ke Bu Iriana dengan cara yang sangat memalukan, rendah betul menurut saya cara mereka mengajarnya. Nah, teman-teman, itulah tadi obrolan yang sangat luar biasa dari Mas Sahal, Bang Zulfan Lindan, dan juga Ade Armando di Cokro TV, teman-teman ya. Di mana ada beberapa hal yang diungkap oleh mereka ini, beliau-beliau ini, di mana Ade Armando tadi sempat membongkar, ya mungkin Refly Harun entah keceplosan, entah emang itu niat busuk dia, apakah itu strategi busuk dia untuk ya menjatuhkan Gibran ya kan. Tapi ya walaupun itu bacaan politik dia, ya ini kan mungkin harapan dia juga teman-teman. Karena dari awal memang gerombolan-gerombolan mereka ini tidak ingin Gibran menjadi wapres gitu ya kan. Dan isu terkait ingin mengganti Gibran dengan Ibu Puan itu kan juga dilontarkan Refly Harun sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden. Katanya Gibran mau diganti Puan lah, mau diganti inilah, mau diganti Anies lah dan segala macam. Aduh, ilusi para pembenci. Dan bagaimana tadi Bang Zulfan Lindan sepertinya sudah kesal juga ya dengan langkah-langkah politik ataupun langkah-langkah yang tidak masuk akal dari Kony Bakri. Ya sampai-sampai kalian bisa dengar sendiri tadi teman-teman ya. Bagaimana respon-respon Bang Zulfan Lindan terkait dengan apa yang dilakukan oleh Kony kepada keluarga Pak Jokowi. Bahkan Bang Zulfan Lindan mengatakan ya Kony sebaiknya di Rusia aja sana, fokus di sana, fokus jadi dosen, keilmuan ya kan, tingkatkan keilmuannya sambil mengawal pemerintahan Pak Prabowo ya. Kalaupun ada koreksi-koreksi silahkan dikoreksi, dikritik, tapi kritiknya itu ya yang proporsional dong, jangan gosip-gosip, jangan asumsi-asumsi. Ini kan membuat kegaduhan yang tidak seharusnya terjadi teman-teman. Asumsi disebarkan lah, ditambah dibumbu-bumbui dengan fitnah-fitnah keji kepada Ibu Iriana yang tidak seharusnya itu terlontar dari seorang Kony yang katanya berpendidikan ya kan, yang katanya pengamat, yang katanya ya itulah teman-teman profesor lah inilah, ditambah dokter Tifa dan segala macam yang sangat agamis, omongannya selalu agama, selalu ya identik dengan orang yang sangat alim gitu, tapi ya kelakuannya di Twitter bisa kalian lihat sendiri teman-teman. Ya membahas apa aja gitu, memfitnah keluarga Pak Jokowi terus kerjanya ya kan. Sepertinya hidup dia itu tidak tenang kalau tidak memfitnah Pak Jokowi dalam sehari gitu. Tapi ya itulah para pembenci. Balik lagi ya seluruh rangkaian ataupun usaha-usaha para pembenci untuk menjatuhkan Pak Jokowi, untuk menjatuhkan Gibran, ya balik lagi akan menjadi ilusi teman-teman.
Oke lah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.